Three, two, one, go. Giginya ompong mengerang rantau budal mandor nyusah. Iya gundul kesana kesini ngampet kendul. Gendruwo tela-tela tampak lo yo. Langkong jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menabung nong Cino. Pak Moyo terguling ke Pengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Pak Moyo pulang jalannya keloyoran. Kuning leta-lete baris ngarep dewe. Barisan menggol. Dikisahkan legenda yang berasal dari daerah Jawa Timur. Kisah rakyat yang diabadikan dalam naskah populer sastra Jawa Baru, yaitu Babat Tanah Jawi. Ki Ageng Tarupian atau Jaka Tarub, konon katanya dianggap sebagai leluhur dinasti Mataram. Kepercayaan penduduk di desa Widodreni, Gerih, dan Ngawi yang meyakini makam yang berada di desa Widodaren adalah makam sosok Jaka Tarub. Di desa ini terdapat sendang yang konon katanya merupakan tempat pemandian para bidadari. Berawal dari ulah Jaka Tarub yang gemar keluar masuk hutan untuk berburu, keliru mengambil selendang salah satu bidadari, hingga kisah ini dikenal dengan Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Pada zaman dahulu kala di desa terpencil tinggallah seorang ibu dan anaknya bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub sudah ditinggal ayahnya meninggal sejak ia masih kecil. Nak, ada yang ingin ibu katakan padamu. Ada apa, Bu? Apa yang ingin ibu bicarakan dengan Jaka? Nak, ibu lihat kamu sudah dewasa, sudah pantas untuk meminang seorang gadis. Maka setelah menikah, ibu ingin menimang seorang cucu sebelum ibu pergi. Tapi Jaka belum ingin menikah, Bu. Tapi jika ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurusmu? Udah, Bu. Udah. Ibu jangan berbicara seperti itu. Ada yang berbeda dari ibu hari ini. Ibu hanya merasa semakin lelah, Nak. Keesokan harinya, Bu, Jaka pamit ke sawah dulu ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati ya. hari sudah mulai petang. Saatnya Jaka Tarub pulang ke rumah membawa hasil panennya. Assalamualaikum, Bu. Bu, Ibu, Bu. Jaka dapat tangkapan besar, Bu. Ibu kemana, Bu? Kok rumah berantakan, Bu? Tak lama kemudian, Jaka Tarub menemukan ibunya tergeletak di lantai. Ibu, ibu kenapa? Bu,
Ibu. Maafkan semua kesalahan ibu, nak. Ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir ibu. Carilah pendamping hidupmu agar ada yang mengurusmu nanti, Jaka. Nanti akan jagaku, Ibu. Ketika Jaka Tarub sedang di dalam hutan, menghilangkan kepenatan sambil berburu untuk makan siang. Tanpa disengaja, Jaka Tarub mendengarkan sayup-sayup suara wanita yang sedang bersendau gurau. Sepertinya aku mendengar suara canda wanita. Di mana ya? Wow, ada 7 bidadari cantik ternyata. Mungkin salah satu di antara mereka adalah jodohku. Jaka Tarub berjalan mendekat menuju danau. Kemudian ia menemukan selendang wanita-wanita tersebut yang berserakan. Setelah ia memilih, ia kemudian mencuri salah satu dari selendang tersebut dan menyembunyikannya. Adik-adikku, saatnya kita kembali ke kahyangan. Ayah sudah memanggil kita untuk pulang. Tapi Kak, selendang merahku nggak ada. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu.
Bidadari yang lain sibuk mencari selendang Nawang Wulan. Bagaimana ini? Padahal selendang adik Nawang Wulan tadi ada di sebelah selendangku. Aku sudah mencoba mencari selendang adik Nawang Wulan, tapi tak kunjung ketemukan juga. Iya, aku sudah mencoba mencarinya. Apa yang harus kita lakukan, Kakak? Kita tidak bisa terus-terusan berada di Mayapada. Kita harus pulang ke Kahyangan sekarang juga. Maafkan kami, adik Nawang Wulan. Mungkin sudah takdirmu untuk tinggal di Mayapada. Tapi Kak, bagaimana dengan aku di sini? Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Nawang Wulan. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, adik Nawang Wulan. Kakak, jangan tinggalkan aku sendiri, Kak. Kakak, jangan tinggalkan aku sendiri, Kak. Jujur ku tahu kau pergi, tinggalkan semua di sini. Tak tertahan air mata ini, mengingat semua yang telah terjadi. Jakataru pun akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mendekati Nawang Wulan dan menghiburnya. Mengapa kamu menangis, gadis cantik? Selendang merahku hilang. Aku tidak bisa kembali ke Kahyangan tanpa selendang itu. Hah? Kahyangan? Jadi, kamu adalah seorang bidadari? Sudah, kamu tidak usah takut begitu. Aku nggak akan melukaimu, bidadari cantik. Daripada kamu tinggal di hutan ini sendirian, bagaimana jika kamu ikut ke rumahku? Kamu bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Benarkah? Iya, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Pakailah ini, biar kamu tidak kedinginan, bidadari cantik. Terima kasih. Oh iya, siapa namamu, bidadari cantik? Namaku Nawang Wulan. Nama yang bagus. Kalau aku Jakataru, ayo ikuti aku. Hari demi hari antara Jakataru dan Nawang Wulan pun telah berlalu. Mereka semakin menyatu dan saling mengenal satu sama lain. Akhirnya mereka pun menikah.
pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub sudah cukup lama. Mereka akhirnya dikaruniai seorang anak nan cantik dan jelita yang bernama Nawang Asih. Pada saat Jaka Tarub pulang ke rumah, ia melihat istrinya Nawang Wulan sedang memasak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakanda sudah pulang rupanya. Iya, ada apa memangnya Dinda? Aku mau pergi ke sungai dulu untuk mencuci pakaian, Kakanda. Baiklah Dinda, hati-hati di jalan ya. Tapi ingat, Kakanda tidak boleh membuka tutup kukusan ini. Kakanda harus ingat dengan janji Kakanda. Tenang saja Dinda, Kakanda tidak akan lupa dengan janji Kakanda. Jaka Tarub penasaran dengan tungku yang dibuat memasak oleh Nawang Wulan. Hah? Ternyata selama ini Adinda Nawang Wulan hanya memasak dengan setangkai padi. Pantas saja selama ini padi di lumbung masih banyak. Nawang Wulan tiba-tiba datang sepulang dari mencuci pakaian di sungai. Sedang apakah kau, Kakanda? Kakanda tidak sedang apa-apa Dinda. Kakanda harus pergi ke ladang. Ada pekerjaan yang harus Kakanda selesaikan. Assalamualaikum. Setelah Jaka Tarub pergi ke ladang, Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga Nawang Wulan curiga pada suaminya Jaka Tarub karena setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Taulah ia bahwa suaminya telah membuka kukusan itu, sehingga kesaktian daripada Nawang Wulan pun menjadi hilang. Sejak saat itulah Nawang Wulan harus menumbuk dan menapi beras untuk dimasak, seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan pun menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Taulah ia bahwa selama ini suaminya lah yang telah menyembunyikan selendang itu. Hah? Apa? Ternyata selama ini Jaka Tarub telah berbohong kepadaku. Tidak kusangka selendang yang selama ini aku cari ternyata disembunyikan di dalam lumbung padi ini. Tega sekali kau melakukan ini, Jaka Tarub. Akhirnya dengan penuh rasa keterpaksaan Jaka Tarub mengikhlaskan kepergian Nawang Wulan. Bahkan mereka mengantarkan kepergian Nawang Wulan. Kakanda, maafkan aku. Aku harus pergi. Tapi Adinda, bagaimana dengan anak kita Nawang Asih? Ini Kakanda, jaga Nawang Asih kita. Tapi Adinda, aku tidak akan sanggup menjaga Nawang Asih sendiri. Aku percaya Kakanda bisa menjaga Nawang Asih. Apa Adinda tega meninggalkan Nawang Asih sendiri? Kakanda, tapi di sini bukan tempatku. Tempatku adalah di Kayangan. Jika Kakanda dan Nawang Asih nanti merindukanku, tataplah rembulan di malam hari. Selamat tinggal Kakanda. Maafkan aku. Jaga diri baik-baik Kakanda. Cintaku padamu takkan hilang walau kau memilih pergi, takkan hilang sampai di ujung waktuku. Mencintamu tak terganti, takkan hilang cintaku padamu, padamu. Oh, oh.
menuju bidadari, pesan moral yang dapat kita ambil adalah sepandai-pandainya kita menyembunyikan sesuatu, suatu saat pasti akan terbongkar. Dan apabila kita diberi amanah, maka janganlah berkhianat. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum